Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Samudji, kita akan mengkaji malam hari ini terkait dengan fikih siyasah. Nah, kalau di Muhammadiyah, kalau kita berbicara fikih siyasah, pedomannya tentunya yang resmi seperti ini diantaranya: pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Kalau kita lihat di dalam buku itu membahas bagaimana seharusnya warga Muhammadiyah itu memahami agama. Jadi memahami agama itu artinya juga semua bidang itu memahaminya dengan benar. Bagaimana pedoman untuk menjalani kehidupan dalam lingkup pribadi, keluarga, bermasyarakat, berorganisasi, mengelola amal usaha, berbisnis, mengembangkan profesi. Nah, nanti yang kita bahas nanti yang ke-8 ini. Berbangsa dan bernegara, melestarikan lingkungan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sampai mengembangkan seni dan budaya. Itu bisa kita baca di PHIWM. Kalau kita baca di PHIWM terkait dengan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu ada 6 poin. Ini kita sebagai pengantar saja khotimahnya. Ini yang pertama, warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis masa bodoh dalam kehidupan politik melalui berbagai saluran secara positif. Ini kalau saya singkat ini intinya. Wujud bermuamalah sebagaimana dalam bidang kehidupan lain dengan prinsip atau etika dan akhlak Islam dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan membangun masyarakat Islam yang sebenarnya seperti tujuan organisasi kita. Poin yang kedua cukup panjang. Kalau saya singkat intinya ada 9 ini. Kita jadi pemimpin berarti amanah, menegakkan keadilan, kebenaran, ketaatan kepada pemimpin, jalan yang dengan perintah Allah dan Rasul, mengemban risalah Islam dan mengajak orang untuk beriman kepada Allah, mempedomani Al-Quran dan As-Sunnah, mementingkan kesatuan dan persaudaraan umat, menjauhi fitnah dan kerusakan, tidak berkhianat dan melakukan kezaliman, berlomba dalam kebaikan, bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, memelihara hubungan baik antara pemimpin dan warga, memelihara keselamatan umum, hidup berdampingan dengan baik dan damai, mementingkan ukhuwah Islamiyah dan prinsip-prinsip lainnya yang maslahat, ihsan dan islah. Prinsipnya itu. Yang ketiga, intisarinya supaya lebih singkat, untuk kepentingan umat, bukan partai umat ya. Sudah dengar. Kepentingan umat dan bangsa sebagai wujud ibadah kepada Allah dan islah serta ihsan kepada sesama. Jangan mengorbankan kepentingan yang lebih luas dan utama itu demi kepentingan diri sendiri dan kelompok. Itu garis-garis. Yang keempat ini menunjukkan keteladanan yang jujur, benar, selalu benar, di jalan yang benar, adil. Menjauhkan dari perilaku politik yang kotor, fitnah, fasad, mementingkan diri sendiri. Yang kelima, berpolitik dengan kesalehan sikap positif, memiliki cita-cita bagi terwujudnya masyarakat Islam yang benar-benarnya dengan fungsi amal ma'ruf dan nahi mungkar yang tersistem dalam satu kesatuan imamah yang kokoh. Yang terakhir, ini menggalang silaturahmi dan ukhuwah antar politisi
dan kekuatan politik yang digerakkan oleh para politisi Muhammadiyah secara cerdas dan dewasa. Ini itu 6 ayat yang terkait dengan PHIWM, terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya ini akan kita kembangkan. Ini kita melihat apa itu dasarnya dari PHIWM ini. Kemudian saya kembangkan sedikit saja apa itu terkait dengan kepemimpinan di dalam Islam. Lalu bagaimana? Tadi sebenarnya pengembangan dari yang ada di PHIWM itu tadi kita lebih mendalam kepemimpinan di dalam Islam. Ada nanti saya sampaikan tentunya untuk memahami kepemimpinan di dalam Islam itu yang paling akurat kalau kita langsung menuju sumber-sumbernya, baik Al-Quran maupun Al-Hadits. Ya, dari situ nanti kita akan membahas beberapa hal terkait dengan kepemimpinan. Yang pertama, hadis yang pertama terkait dengan kepemimpinan. Ini juga tadi di PHIWM sudah ada ayatnya tentang amanah juga ada. Maka kita lihat hadisnya, bagaimana terkait dengan kepemimpinan atau jabatan menjadi seorang pemimpin. Itu dalam agama kita itu adalah amanah. Dasarnya ini. Yang menarik, bapak-bapak, ibu-ibu, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ini dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari itu kalau kita melihat kisah masuk Islamnya beliau itu luar biasa. Beliau termasuk yang awal-awal masuk Islam. Umat Islam waktu itu masih sembunyi-sembunyi, belum berani menunjukkan beliau itu pengikutnya Nabi Muhammad karena bisa bermasalah. Tapi sahabat Abu Dzar ini ketika masuk Islam itu beliau langsung menyatakan kepada penduduk Mekah bahwa saya telah masuk ke agamanya Muhammad. Apa yang terjadi? Bapak beliau diajar sama orang-orang kafir. Tapi untungnya itu ada yang mengetahui bahwa Abu Dzar ini dari Bani Ghifar. Bani Ghifar itu jago perang itu. Jadi bahaya ini kalau mati satu nanti kita perang dengan Bani Ghifar ini. Akhirnya beliau selamat karena ada yang mengenal dia berasal dari Bani Ghifar. Tapi udah bapak beliau. Nah ini saya hanya ingin menggambarkan seorang yang bernama Abu Dzar. Ini yang seperti itu kisah masuk Islamnya. Itu dia berkata, Qultu, aku pernah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, ala tastakmilun. Wahai Rasul, engkau beri aku itu jabatan. Jadi Abu Dzar minta kepada Rasul untuk diberi jabatan. Qala, maka Rasul bersabda, fadharaba biyadihi. Maka Rasul menepuk tangan beliau dengan tangan beliau ala mangkibi, ke pundakku. Ini ceritanya Abu Dzar sendiri. Ketika aku minta kepada Rasul agar diberi jabatan itu, maka Rasul menepuk pundakku. Summa qala, kemudian beliau bersabda, ini artinya saja, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dha'ifun, sesungguhnya kamu itu lemah. Jadi Abu Dzar tadi masih disebut oleh Rasul lemah. Wa innaha amanah, dan jabatan itu adalah amanah. Jadi Abu Dzar, kalau kamu minta jabatan itu, kamu itu lemah, dan jabatan itu benar-benar amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah, dan sesungguhnya jabatan itu di hari kiamat nanti akan menjadikan seseorang itu terhina, wa nadamah, dan menyesal. Nah, ini Rasulullah. Ya Abu Dzar, kamu itu lemah, dan menjadi pemimpin atau mendapat amanah itu nanti menjadikan di hari kiamat nanti dihinakan oleh Allah dan kamu menyesal.
Ini tentunya kita memahami mayoritas pemimpin itu nanti tidak amanah. Sehingga ketika tidak amanah, nanti ketika dia dibayar oleh Allah menyesal. Mayoritas pemimpin. Nanti kalau kita lihat cacah jiwa gitu, pemimpin presiden di dunia ini yang saja begitu, itu nanti ketika ke rumah Allah kebanyakan itu dihinakan. Kenapa? Karena tidak amanah, tidak adil, banyak berbuat zalim kan gitu. Nanti dia akan dihinakan, masuk neraka. Wanadama, dan dia sendiri menyesal. Mengapa dulu saya seperti itu, sehingga saya banyak berbuat zalim, saya berbanyak dosa gara-gara saya menjadi pemimpin. Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan mayoritas pemimpin itu nanti seperti itu ujung-ujungnya. Nah tentunya bukan berarti semuanya demikian. Maka kalau kita melihat pemimpin, mestinya hendaknya jangan sampai yang menjadikannya itu nanti dihinakan di akhirat dan menyesal. Nah, mana perkecualiannya ini yang harus kita pilih yang ini? Illa man akhadha bihaqqiha. Kecuali mereka yang mengambil jabatan itu dengan haknya, secara hak, dengan cara yang benar. Wa atalladhi alaihi fiha, ini dua. Jadi kalau kita melihat di sini akhadha bihaqqiha, itu menuju pemimpin itu benar. Tidak macam-macam, tidak nyuap, tidak menggunakan cara-cara yang tidak ilegal, tidak dengan cara yang represif, menzalimi, tidak. Akhadha bihaqqiha. Ketika dia menjadi pemimpin itu mengambilnya dengan hak. Wa'at, yang kedua ini, wa'at alladhi alaihi, dan setelah dia menjadi pemimpin, maka dia melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin dengan benar. Itu baru nanti tidak menyesal dan nanti tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa nih, hadis ini memberikan pelajaran kita. Ini wanti-wanti, mestinya ini kita dengungkan calon-calon pemimpin mestinya harus baca hadis ini, supaya nanti kalau benar-benar jadi pemimpin itu tidak termasuk yang kebanyakan khizyun dan nadamah, tapi akan menjadi yang mencarinya dengan cara yang benar, memperoleh jabatan itu, dan ketika sudah jadi itu melaksanakannya apa itu tugasnya dengan benar, barulah dia nanti tidak menyesal. Kalau kita lihat nanti tidak menyesal dan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti salah satu yang akan di dalam lindungan Allah nanti al-imam al-adil. Itu juga tentunya kalau tidak seperti ini. Ini bahkan kalau kita lihat apa itu, Allah pun berfirman bahwa amanah itu diberikan kepada langit, bumi, gunung, semuanya enggan memikul karena beratnya amanah itu. Mereka khawatir akan mengkhianati amanah itu. Maka dipikullah amanah itu oleh manusia, sehingga manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Ini maksudnya mayoritas. Maka ada satu kaidah, lil aglabi hukmul kul. Untuk yang mayoritas itu dihukumi semuanya. Kalau saya gambarkan umpamanya begini. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Semua yang lahir ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah. Fitrah ini beriman kepada Allah. Bapaknya lah yang menjadikan dia Nasrani, menjadikan apa itu Yahudi, menjadikan Majusi. Itu kesannya kan apa itu bapak ini kan satu-satunya pintu menjadikan anaknya menjadi itu mayoritas. Nyatanya mengapa kita ini Muslim? Ya alhamdulillah bapak-bapak kita itu juga Muslim. Mayoritas begitu. Adapun kalau ada orang tua Muslim anaknya murtad, atau ada orang tua kafir kemudian anaknya kok bisa masuk Islam, itu minan nawadir, perkecualian sedikit sekali. Maka gambarannya seperti itu. Maka ketika Rasul menyebut apa itu sesungguhnya pemimpin itu amat zalim dan bodoh, itu mayoritas. Apa ada yang tidak? Ada, tapi sedikit sekali. Ya contoh, mungkin kalau kita bisa mencontohkan al-khulafa'ur rasyidun. Nah, kalau kita perlu mencontoh kepada mereka itu yang tidak berbuat zalim dan memikul amanah dengan baik. Ini kalau dalam kitab Ad-Durrul Mansur yang disusun oleh Imam As-Suyuti. Ini kitabnya yang saya punya itu 8 jilid. Kitab tafsir Ad-Durrul Mansur. Imam As-Suyuti itu apa itu termasuk tafsirnya itu tafsir bil maksud.
Artinya satu ayat itu beliau jelaskan bisa 20 hadis, bisa 30 hadis itu yang terkait dengan ayat itu. Jadi apa itu bil maksud, menjelaskannya ayat itu bil maksud. Itu contohnya Imam Asyuyuti. Lah, qila lidh-dhahhak wa mal amanah, apa yang dimaksud dengan amanah? Nanti disebut ternyata ya al-fara'id. Wa haqqun 'ala kulli mu'minin alla yaghsha mu'minan wala mu'ahidan fi sa'in qalilin wala kafirin. Nanti ada keterangan itu, saya persingkat saja. Ini juga ada dari Qatadah. Yakni yang dimaksud amanah ad-din, agama, al-fara'id, al-hudud. Ini maksud dari agama itu. Kalau kita lihat di dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim, ini yang kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir, memahami ayat itu tadi, al-amanah tadi. Apa itu dari Ali bin Abi Thalhah, itu al-amanah itu maksudnya al-fara'id. Ada keterangan di sini. Wa qala Malik, Imam Malik berkata, an Zaid bin Aslam, al-amanah itu ada 3 macam. Ini dari Malik, Imam Malik. Sholat, puasa, wal ightisal minal janabah. Sholat, puasa, dan mandi dari janabah. Jadi kalau orang melaksanakan aturan-aturan dengan baik terkait dengan 3 hal itu, maka dia disebut amanah. Wa qala Qatadah, kemudian Qatadah menyatakan amanah itu agama, faraid, al-hudud, seperti dalam kitab Ad-Durrul Mansur tadi. Ini beda kitab, tapi keterangannya sama. Itu menguatkan keterangan ini. Ini memahami itu tadi. Ini kalau kita lihat dari kitab Ibnu Katsir yang menarik ini, wada yang mujamil amanah itu umum, semua amanah yang wajib hukumnya atas manusia, baik berkaitan hak Allah maupun hak hamba Allah. Kalau hak Allah di sini terkait dengan sholat, mamanya begitu, puasa itu hak Allah. Tapi kalau hak hamba Allah itu terkait dengan titipan. Kalau kita dititipi oleh teman kita, saudara kita, ini terkait amanat yang merupakan hak hamba atau manusia. Kan nanti kalau saya simpulkan begini. Kesimpulan, jabatan adalah amanah. Yang maksud amanah adalah faraid, ada agama, faraid, hudud. Faraid itu punya 2 makna. Faraid itu kalau kita lihat secara umum, al-faraid itu semua yang Allah wajibkan kepada kita, yang Allah fardukan kepada kita. Itu kalau kita melaksanakan semuanya, itu kita melaksanakan al-faraid. Tapi al-faraid secara khusus itu sebenarnya ilmu waris. Itu al-faraid juga. Karena dalam hadis juga disebutkan ilmu faraid ini nanti ilmu yang paling cepat dicabut oleh Allah itu al-faraid ini. Dan orang kalau sudah dalam pembagian warisan tidak menggunakan faraid, maka dia tidak amanah. Amanahnya itu apa? Pembagiannya secara ilmu faraid ini. Kalau tidak, berarti kamu tidak amanah. Mosok apa itu punya anak laki-laki dan perempuan semuanya diberi apa itu bagian yang sama. Padahal dalam ilmu faraid laki-laki 2 bagian dari yang perempuan. Ini amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hudud ini, hudud itu kalau dalam ilmu pidana Islam itu adalah hukuman apa itu pelanggaran-pelanggaran yang hukuman atau sanksinya itu sudah ditentukan oleh Allah. Itu masuk al-hudud. Umpamanya zina itu campur 100 kali atau raja. Yang namanya mencuri itu dipotong tangan, itu masuk hudud. Kenapa? Itu sanksinya dari Allah sudah jelas. Nah, itu orang yang melaksanakan al-hudud, al-faraid dan agama secara umum, maka dia berarti amanah. Dan orang yang memiliki jabatan hanya ada 2. Satu amanah atau yang kedua khianat. Tapi keterangan yang terakhir tadi saya sampaikan, apa itu termasuk amanah itu secara umum, amanah berupa hak Allah seperti kewajiban-kewajiban apa itu ibadah itu, amanah yang merupakan hak manusia
Ya ketika kita bermuamalah dengan manusia. Kalau dititipi maka dia akan melaksanakan titipan itu. Baik titipan itu secara finansial atau titipan suara untuk dilaksanakan setelah menjadi pemimpin, itu juga bagian dari amanah yang merupakan hak manusia. Hadis yang kedua. Maaf. Larangan mengemis jabatan. Mengemis jadi pemimpin itu dalam agama kita prinsipnya dilarang. Nah ini yang menarik, ada kisah lagi berbeda dengan yang tadi, tapi juga riwayat Muslim. Hadisnya sahih. Dari Abu Musa, maksudnya Al-Asy'ari, berkata, dakhaltu ala Nabi, suatu saat aku pernah masuk ke rumah Rasul. Ana wa rajulani min bani ammi. Saya dan dua laki-laki dari pamanku, keluarga pamanku. Kira-kira begitu. Kalau am itu paman laki-laki, paman dari bapak, itu am. Kalau ammatun bibi dari bapak. Karena kalau paman dari ibu nanti khalun. Kalau bibi dari ibu namanya khalatun. Itu kalau dalam bahasa Arab itu dibedakan. Nah, kalau min bani ammi ini dari garis bapaknya. Ini sedulur-sedulur dari garis bapak. Faqala ahlu rajulain, dan yang satu ini sedulurnya Abu Musa Al-Asy'ari tadi dari garis bapak. Yang satu mengatakan, dua orang tadi, yang satu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, amirna, jadikan kami pemimpin, jadikan kami amir, pemimpin. Ala ba'di ma wallakallahu azza wa jalla, untuk sebagian kekuasaan yang telah Allah berikan kepadamu. Kan umat Islam menguasai banyak daerah, nah salah satu ini kayak aku di salah satu wilayah itu. Wa qala al-akhar, dan yang kedua, yang lain itu juga dari keluarga paman tadi, mithla dzalika sama, lolo jalur kepada Rasul. Faqala, maka Rasul menjawab, inna, sesungguhnya kami, wallahi demi Allah, la nuwalli ala hadzal amal, tidak akan memberikan untuk pekerjaan ini, hanya menjadi pemimpin, ahadan kepada seorang pun sa'alahu yang memintanya, wala ahadan haras alaihi, dan seseorang yang rakus terhadapnya. Ini hadis yang menyebutkan ketika ada orang meminta, ya Allah jadikan aku pemimpin, demi Allah saya tidak akan memberikan pekerjaan ini, yaitu pemimpin ini, kepada seseorang yang rakus untuk mendapat ghanimah. Ini kita tambahkan lagi untuk melengkapi nanti keterangannya setelah ini. Hadis yang ketiga, karena ada risiko mengemis jabatan tadi. Ini kalau rakus itu ya larangan mengemis ya ini kan. Sa'alahu, ini sekarang orang ngemis itu luar biasa. Nek ngemis itu biasanya kan ngatung loh. Sekarang itu ngemis itu wali yang zaman. Ngemis itu ngeki ngemis. Kalau dulu kan kesannya ngemis itu ngatung. Tapi sekarang ngemis itu pun bisa ngeki. 200 mas, aku, nah, itu kan berarti ngemis. Aku dadekno pemimpin, nyoh masing-masing tak kira 200 itu yang ngemis. Kita ngeki, tapi itu jadi mengemis jabatan dengan cara menyuap. Tadi bagian dari mengemis ini tadi. Maka jelas kalau mau jadi aja udah nyuap sana nyuap sini, itu lampu merah, tidak perlu dipilih siapapun itu. Nah, kalau wis ketok nyuap selesai. Rasul melarang, agama kita melarang orang yang ngemis. Dengan ngei pun udah ngemis itu. Nyata kayak aku dadekno lah, itu ngemis dengan cara ngei. Itu mungkin bahasanya sodakoh, bahasanya infak, bahasanya macam-macam luar biasa. Tapi intisarinya jane ngunuki jenenge suap. Bukan swab ya. Suap. Kalau swab itu hanya Allah yang tahu.
Wallahu a'lamu bis-shawab itu ya. Bis-shawab. Baik, kita sambung dengan risikonya. Mengapa kalau kita nanti memilih pemimpin itu pengemis jabatan, rono ini mengemis jabatan, nyogok rono nyogok ini dengan cara yang ilegal tadi, itu risikonya apa? Di sini disebutkan. Hadisnya juga riwayat Muslim. Dari Abdurrahman bin Samurah berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya Abdurrahman, la tas'alil imarah. Kamu jangan ngemis jabatan, ngemis jadi pemimpin. Jadi apa itu mestinya yang pemimpin yang pantas kita jadikan itu pemimpin yang kita dorong untuk menjadi pemimpin, bukan pemimpin yang ngemis sampai nyogok rono nyogok rene nanti ke duit meskipun duitnya rantai ya. Itu namanya pengemis jabatan. Tapi yang kita apa itu jadikan mestinya yang tidak ngemis, yang jadi pemimpin itu kita tidak dorong lagi. Nah, kalau kita dorong baru mau. Nah, itu yang mudah-mudahan tidak termasuk yang ngemis jabatan. Fa'innaka, karena sesungguhnya kamu wahai Abdurrahman, in u'titaha an mas'alatin, kalau kamu mendapatkan jabatan itu an mas'alatin, tapi dari mengemis dengan nyuap tadi, pengemisan tadi macam-macam. Ukilta ilaiha, itu diartikan ukilta ilaiha itu kamu ya guru dari pemimpin ngono wae, tidak akan pernah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya apa itu pahami dari makna bahasanya, ukilta itu termakan, akala yakulu itu makan, ukila itu termakan, dimakan. Ukilta ilaiha, kamu akan termakan dengan jabatan itu. Ada yang termakan itu yang menjadikan jabatan itu nanti di akhirat menjadikan orang itu menyesal dan orang itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termakan oleh jabatan kepemimpinan itu. Termakan, bukan memakan. Mestinya kita yang menerkam apa itu dalam arti apa itu amanah tadi, tapi ini termakan. Termakan apa itu jabatan itu tadi, ukilta. Wa in u'titaha an ghairi mas'alatin, tapi kalau kamu mendapatkan tanpa ngemis, karena kamu didorong untuk menjadi pemimpin, tidak ngemis, u'inta 'alaiha, maka kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka biasanya yang memang cara-caranya itu apa itu suap dan lain sebagainya dengan cara yang ilegal, nggak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yes, baik. Apa itu urusan dewi, kira-kira begitu, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang kita tunjuk menjadi pemimpin itu yang tidak pengemis, insya Allah akan ditolong oleh Allah. Maka mari kita mencari pemimpin itu yang insya Allah kalau nanti jadi pemimpin itu akan ditolong oleh Allah, yaitu yang tidak pengemis dengan nyuap sana nyuap sini. Na'udzubillah min dzalik. Hadis yang keempat, bahkan kita semua itu sebenarnya adalah pemimpin. Nah, ini prinsip apa itu istilah pemimpin dalam Islam. Nah, ini dalilnya ini. Ala, ingatlah, kullukum ra'in, setiap kamu itu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap ra'iyatihi, rakyatnya. Rakyat itu yang ada di bawah kepemimpinannya. Itulah rakyat itu masuk bahasa Indonesia. Rakyat itu ra'iyah. Ra'ayat itu artinya memelihara. Anon itu ra'ayat. Tidak ada nabi kecuali ra'il ghanam, kan Rasul bersabda itu. Semua nabi itu ra'il ghanam. Mereka itu penggembala. Nah, itu juga an ra'iyati, gembalaannya. Jadi apa itu filosofinya, memang seorang pemimpin itu ya penggembala itu tadi. Filosofi di dalam hadis ini. Nah, jadi penggembala itu biasanya nek angon medus, kayu medusnya digoning tempat luasnya kenyang se, sambil nunggu nanti begitu wes kenyang go mulai sing apa itu ngeterke gimana, gitu lah. Orang mandi sih kan gitu. Mandi sih, wong sing dingon rumangan ini, sing ngakon muangan terus lah, ini bukan filosofi yang malu agaknya begini.
filosofinya dalam agama kita itu seperti itu. Angon itu ya sing dingon penyangsek, baru sing angon kok ya melu ngombe melu kenyang. Tapi roh sing dingon gen mangan-mangan sih. Baru dia nomor 2. Kalau pemimpin yang filosofinya dengan seperti ini, rakyat mangan atau tidak, yang di apa itu gembala itu makan atau tidak, yang penting aku war. Nah itu ciri-cirinya seperti ini. Nah, itulah bapak-bapak ibu, sudah ada indikasi-indikasi atau indikator-indikator yang dengan itu mudah-mudahan menjadikan kita jelas siapa nanti yang paling pantas untuk kita pilih. Itu apa itu pengantar satu tutup dengan ini. Satu tutup ini juga masih apa itu fiqh juga. Ulul amri, pemimpin. Al-Maidah bukan yang 51 saja, yang 55. 51 yang melahirkan 212 ya. Itu Al-Maidah 51. Ini kita bahas Al-Maidah yang 55. Maka terkait memang nanti kalau kita baca Al-Maidah 51, 52, 53 itu kan terkait dengan kepemimpinan itu. Maka kita langsung menuju ujungnya surah Al-Maidah ayat 55. Innama waliyukum, sesungguhnya wali kalian. Wali itu kalau di dalam bahasa itu punya makna penolong, punya makna penjaga, punya makna pemimpin, punya makna teman akrab. Itu ada makna dari al-wali itu, teman akrab itu ada. Maka ada yang memahami dilarang seorang mukmin itu memilih teman akrab itu dari bukan orang-orang yang mukmin, kan gitu loh. Kalau mencari teman akrab, carilah yang sesama mukmin. Itu menurut saya tafsir juga tidak salah, karena secara bahasa salah satu makna wali itu ya teman akrab. Memang penolong, penjaga, pemimpin, teman akrab. Tapi kita begini memahaminya. Teman akrab, kalau kita punya itu kita bisa berdiskusi, kita bisa protes, kita bisa gojek, kita bisa berbeda dengan teman yang akrab kita ini. Lah kok jadi pemimpin itu harus samina wa ta'na. Dengan teman akrab, sing kita itu bisa mendebat, yang kita itu bisa berbeda saja, ojo golek kanca sing kafir. Ojo meneh nek pemimpin yang kita itu wajib taat samina wa ta'na. Kok dengan itu apalagi. Nah, kita memahami begitu. Jadi enggak perlu dipertentangkan. Ada yang memahami apa itu pemimpin atau jangan jadikan mereka teman akrab, itu kita menafsirkannya dengan cara yang akurat seperti itu. Jadi jangankan kok teman akrab yang kita itu bisa berbeda. Nah, gitu. Apa itu? Kalau pemimpin nanti kalau sudah kita jadikan itu kita hanya tinggal sama nawar. Teman akrab itu kita seperti itu, resikonya apa itu memilih pemimpin yang kafir itu jauh lebih berat. Siapa itu? Penolongmu itu ya Allah, Rasulnya. Jelas. Tentunya kalau kita ingin ditolong oleh Allah dan Rasulnya, tentunya lewat taat kepada Allah, berarti taat kepada Al-Quran. Kalau kita menganggap bahwa Rasul itu pemimpin kita, Rasul itu adalah penolong kita, maka ya mau tidak mau taat dengan apa yang datang dari Rasul, yaitu hadis Rasulullah. Kan begitu ini. Kalau kita memahami penolong kamu Allah dan Rasulnya itu berarti supaya kamu benar-benar ditolong oleh Allah dan Rasulnya, kamu ya harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat Quran, taat hadis. Alladzina amanu, yang beriman, alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Nah, ini kalau kita simpulkan dari ayat ini, maka kriteria seorang pemimpin di dalam Islam itu satu, beriman kepada Allah, dua, mendirikan sholat, tiga, mengeluarkan zakat, dan keempat, tunduk kepada Allah. Kita coba bahas satu persatu. Yang dimaksud dengan beriman kepada Allah itu karena dia nanti akan menjadi penerus kepemimpinan Rasul. Maka dia harus percaya kepada Allah. Dia harus mengikuti apa itu Rasulullah, karena dia memang menerusnya para nabi. Maka kalau di dalam apa itu literatur disebut
khalifatur rasul. Al-khulafaur rasyidun itu disebut khalifatur rasul. Khalifah itu pengganti. Khalifatur rasul, pengganti rasul atau yang mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pemimpin itu ya penerusnya atau yang mewakili rasul. Maka mau tidak mau dia harus beriman kepada Allah. Karena kalau tidak beriman, nggak mungkin dia akan bisa meneruskan kepemimpinan Rasul. Rasul adalah pelaksana kepemimpinan Allah. Tanpa keimanan kepada Allah dan Rasulnya, tidak dapat diharapkan dia mampu memimpin umat menempuh jalan Allah. Ini mengapa seorang pemimpin itu harus muslim. Itu filosofi dari agama kita. Kalau dalam ilmu demokrasi atau orang-orang liberal, kebebasan yang tanpa batas, termasuk agama tidak masalah. Ini belum memahami filosofi. Seorang pemimpin ini penerus Nabi. Jadi harus melanjutkan tugasnya Nabi pemimpin itu. Kalau tidak bisa meneruskan tugas Nabi, jangan ditunjuk sebagai pemimpin. Ini filosofi dari agama kita. Kepemimpinan seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ini khutbah Abu Bakar tidak perlu saya sampaikan. Intinya terkait Abu Bakar saja. Itu termasuk yang disepakati oleh para ulama. Jadi terjadi ijma. Dan mereka gampang waktu itu menyampaikan, karena ketika Rasul sudah mulai sakit-sakitan, itu sering menyerahkan imam sholatnya itu diganti dengan Abu Bakar. Maka artinya Rasul telah mempercayakan urusan akhirat kita itu kepada Abu Bakar. Maka pantaslah kalau kita ambil pemimpin dunia kita, ini juga itu kita serahkan, kita percayakan kepada beliau yang Rasul sudah percayakan kita untuk memimpin akhirat kita. Maka pantas sekali dia untuk memimpin dunia kita. Ini filosofi yang seperti itu. Sehingga terjadilah aklamasi atau baiat dari seluruh ulama sahabat terkait itu. Maka klaim Syiah yang mengatakan Ali bin Abi Thalib tidak berbaiat itu kedustaan. Itu kita melihat riwayat-riwayat yang sangat kuat. Ali bin Abi Thalib termasuk yang berbaiat, tidak ada satupun sahabat yang tidak berbaiat kepada Abu Bakar. Yang kedua, mendirikan sholat. Jadi kita juga mencoba menjelaskannya secara filosofis. Iqamus sholat atau aqimus sholat wa iqamis sholat itu benar-benar mendirikan sholat, tidak sekedar melaksanakan sholat. Karena banyak nanti ada orang yang sekedar melaksanakan sholat, tapi ada orang yang benar-benar bisa mendirikan sholat. Apa bedanya? Bedanya orang mendirikan sholat dengan sekedar mengerjakan sholat itu nanti pada pengaruh dia ketika dia hidup di dunia ini. Karena Allah sudah memberikan tanda, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tandanya itu jelas sekali. Itu yang bilang Allah, itu bukan saya. Tapi ini ilmu pasti dari Allah. Inna, sesungguhnya, maka digunakan kata sesungguhnya supaya kita itu benar-benar yakin. Inna sholata, bukan as-sholatu, tapi inna sholata. Sungguh bahwa sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang yang benar-benar telah mendirikan sholat, dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kan nyogok orang mungkin gelem, nek sholatnya benar. Nek seneng nyogok, seneng nyolong, seneng macam-macam, pastikan sholatnya lu benar. Itu baru culat-culit kan begitu. Baru jengkang-jengking melakukan sholat, tapi benar-benar belum benar-benar mendirikan sholat. Nah, ini kriteria. Karena sholat hubungan berarti kepada Allah, musolli jauh dari perbuatan keji dan mungkarnya. Kalau orang yang mendirikan sholat seperti itu. Bahkan dalam sholat, apabila dia batal sekalipun tidak diketahui oleh orang lain, akan mengundurkan diri untuk digantikan oleh orang lain. Itu amanah sekali. Kita mengimami tut, ada sing krungu banget gitu. Terus lanjutkan tidak. Seorang pemimpin pasti tahu karena kentut sholatnya batal, minta orang lain untuk menggantikan. Sekarang banyak orang sing ngentute ping pirang-pirang,
Ini J tetap apa itu kekeh kepengin jadi pemimpin. Mestinya wis batal cocorane. Mimpin sholatnya batal berkali-kali. Tapi tidak mau diganti. Ini posisinya seperti itu sekarang. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Ini filosofinya bagaimana? Bapak-bapak ini. Mengapa seorang pemimpin itu harus mereka yang mengeluarkan zakat? Zakat itu merupakan simbol kesucian harta dan jiwa. Dari salah satu makna az-zakat itu at-thaharah atau suci. Maka orang yang mengeluarkan zakat itu hartanya suci, jiwanya suci. Kemarin sudah saya sampaikan, kalau orang punya 1 miliar kekayaan dan mencapai nisab dah haul, mohon maaf, kemudian sudah mulai wajib zakat, tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat, maka hartanya semuanya itu kotor. 1 miliar itu kotor semuanya. Bahkan nanti diancam dalam ayat itu, apa itu emas-emas, perak-perak kamu, harta kamu yang kamu simpan dan tidak kamu mengeluarkan zakatnya, itu jadi setrika-setrika nanti di akhirat, nanti di neraka. Itu ancamannya seperti itu. Maka kalau orang sudah keluarkan 2,5%-nya, berarti hartanya adalah menjadi harta yang bersih. Yang kedua, jiwa. Bagaimana kita memahami bahwa orang yang mengeluarkan zakat itu orang yang bersih jiwanya? Karena dia telah bisa mencintai Allah lebih tinggi dari kecintaannya terhadap harta. Orang yang tidak mengeluarkan zakat, meskipun dia beriman tapi ragam zakat, itu menunjukkan bahwa cintanya kepada harta lebih tinggi dari cinta kepada Allah. Aku yo jane cinta Allah, tapi angel golek duit iki. Akhirnya begitu, cintanya kepada harta lebih tinggi dari cintanya kepada Allah. Itu jiwanya rusak, jiwanya kotor. Tapi mereka yang mengeluarkan zakat itu berarti sudah menempatkan dengan benar. Aku memang sangat mencintai hartaku itu, tapi ada yang lebih aku cintai lagi, yaitu Allah. Sehingga dengan kecintaan yang lebih kepada Allah itu, saya rela berkorban meskipun harta yang sangat saya cintai. Nah, ini jiwanya seperti itu. Jauh dari harta yang haram. Orang yang sudah mengeluarkan zakat sudah hartanya bersih, kemudian jiwa bersih. Mengapa kita pilih yang seperti itu? Akan melahirkan jiwa yang bersih. Orang yang jiwanya bersih nanti B itu jauh dari harta yang haram. Suruh korupsi orang gelem. Orang kalau sudah mengeluarkan zakat dengan benar, naik zakat riya itu beda. Karena zakat itu benar-benar apa itu melaksanakan perintah Allah, mensucikan harta dan jiwanya, itu dia akan jauh dari korupsi, jauh dari nyolong, jauh dari kezaliman itu tadi. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak mengeluarkan zakat, naik zakat pun gurur apa itu riya, sehingga tidak diterima, maka tentunya dia tidak akan jauh dari barang-barang yang haram. Dan kalau seseorang mengeluarkan zakat dengan benar, maka dia pasti memiliki jiwa empati terhadap kaum lemah. Nanti kalau kita lihat khutbahnya Abu Bakar ini, kita lihat ini. Wal qawiyyu fikum dhaifun. Ini dimulai dari yang hijau ini. Ini intinya aja ya. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya engkau telah memilih aku menjadi pemimpin. Walastu bi khairikum, tapi sungguh aku bukan yang terbaik dari kalian. Maka kalau kepemimpinanku itu benar, lurus, fa'inuni, tolong aku. Wa in asatu, tapi kalau saya salah, faqawwimuni, luruskan aku. Kejujuran itu adalah amanah, apa itu kebohongan itu adalah khianah. Nah, ini yang kita sebut. Ad-dhaifu fikum qawiyyun indi. Yang lemah di antara kalian itu sangat kuat di hadapanku, sehingga aku ambilkan haknya dari yang kuat itu tadi, yang kuat. Wal qawiyyu fikum dhaif, tapi orang-orang yang kuat, yang berduit, konglomerat di antara kalian, dhaifun, itu di hadapan mereka itu orang-orang yang lemah di hadapanku. Hatta qadal haqqa minhu, sehingga aku ambilkan orang miskin tadi, yang kuat tadi, kewajiban-kewajibannya dari si kaya. Jadi bahasanya begitu. Yang konglomerat itu tegas. Untuk apa? Untuk mensejahterakan yang miskin. Jadi kalau filosofinya
menghidupkan konglomerasi dengan menghisap darahnya orang-orang miskin. Nah, naudzubillah gini. Kita tunduk dengan cukong-cukong tadi. Artinya pemimpin itu hanya mengikuti kemauan cukong-cukong yang mungkin ketika pilihan dia bayari, sehingga dia seakan-akan kayak nyarutan. Yang kaya sing kolmurah tadi, rakyatnya miskin, jadi menjadi objek penderitaan terus. Pinter itu ya modelnya nanti setelah rakyat dipepet menderita, wis kelaparan, nanti seakan-akan datanglah sinterklas itu. Kan sistemnya begitu. Jadi rakyat diboncat sak wangel-wangel, sak miskin-miskin, sak lapar-laparnya. Karena nanti ketika orang seperti itu, begitu datang sinterklas itu, wes samina wa ta'na. Kayak roti sijil, wah luar sinterklas, nah, gitu. Semuanya menjadi sinterklas. Padahal uang yang dia berikan itu hanya sedikit dari kedzaliman yang dia ambil dari orang-orang yang miskin itu tadi, naudzubillahi min dzalik. Tapi potretnya seperti itu. Potretnya potret sinterklas. Rakyat yang bikin miskin seberat mungkin, kemudian datang mereka untuk ngasih ini hasil. Wah, itulah yang ngasih roti kita, yang bikin kita seteguk dua teguk minum, jadi sesok wis lapar lagi. Tapi dia bikinnya hanya pendek itu tadi. Maka sayangnya kita memiliki saudara itu banyak sing ngono kuwi. Dengan model sinterklas itu wis kayak seperti Tuhan yang terkasih. Sehingga wis samina wa ta'na hanya gara-gara seteguk air, hanya gara-gara satu biji roti itu tadi. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kita sekarang sebiji roti itu selembar dua lembar uang kertas gitu. Mendirikan sholat ini mengeluarkan zakat, dan terakhir tunduk kepada Allah. Maka ketundukan kepada Allah itu menunjukkan bahwa dia seorang muslim yang kafah. Orang yang kafah itu pasti akidahnya lurus, dia tidak tercampuri dengan kesyirikan. Lha cek dukun ke itu supaya menang ya golek dukun. Lah ini kan berarti bukan tunduk kepada Allah itu nanti. Muslimnya belum kafah itu. Akhlaknya Siddiq amanah adalah enggak punya. Karena dia tidak tunduk kepada aturan Allah, tidak meneladani Rasulullah. Ibadahnya tertib dan sesuai dengan tuntunan Rasul. Itu tunduk kepada Allah. Ibadah tertib, ciri-cirinya. Bukan ibadah ketika mau disoting ibadahnya apa, tapi nanti tidak disoting ya rakaruan kan begitu. Nauzubillahi min dzalik. Ibadahnya harus tertib. Yang kedua, muamalahnya tidak melanggar larangan Allah. Tidak nyuap, tidak menzalimi orang lain. Jadi kalau seorang yang tunduk kepada Allah nggak berani menzalimi orang lain, itu tidak berani. Tapi orang-orang yang tidak tunduk kepada Allah, Allah aja dizalimi, berbuat zalim adalah apalagi gerak kaya awake dhewe iki. Dengan Allah dia ada berbuat zalim. Bayangkan itu. Dengan yang menciptakan itu dia berbuat zalim. Apalagi dengan awake dhewe kok ngene iki. Nek dia berbuat zalim sesuatu yang tidak aneh. Tapi kalau orang-orang yang sudah benar imannya, ketundukannya, dia akan selalu taat kepada syariat Allah, menjaga kejujuran, menjaga amanah, menjaga keadilan. Insya Allah itu akan menjadi pemimpin yang tidak menyesal, dan akan menjadi pemimpin yang tidak dihinakan oleh Allah. Dan itulah pemimpin yang harus kita pilih nanti seperti itu. Kalau tidak ya dihitung yang lebih mendekati itu siapa. Nah, yang paling mendekati itulah yang paling pantas untuk kita pilih. Nanti selanjutnya biar dijelaskan di Pak Sarah. Itu saja dari pengantar dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada yang membaca.